Oke. Oke. Oke, gue buka ya. Oke guys, balik lagi bersama gua Michael Raja terakhir di segmennya Coffee Shop Talk bareng sama Rama ya kali ini ya. Gua sama Rama dari Kamar Rama. Yes, catat tuh ya. Langsung subscribe ke channelnya beliau, langsung dikepoin, langsung dibombardir dengan pertanyaan-pertanyaan yang aneh. Oke, jadi di episode kita kali ini kita mau ngapain, Pak? Kita mau ngomongin sebuah film. Iya benar film. Iya, film. Netflix series. Netflix eksklusif. Oke, bukan series ya? Bukan series. Oke. Cuma satu soalnya. Oke. Kayaknya akan ada lanjutannya nggak? Ya akan ada sih. Ya akan ada. Udah pada toko soalnya. Iya. Apa sih yang kita omongin? Jadi biar teman-teman tahu, kita ini mau ngomongin Power Rangers yang lagi main di Netflix yang Once and Always. Iya. Karena selama lu Power Ranger, lu akan selalu jadi Power Ranger. Betulnya begitu. Betul. Jadi sampai lu udah nggak ada pun, lu tetap adalah seorang Ranger. Ya. Jadi udah toko tapi main tokusatsu. Nah. Udah toko main tokusatsu. Iya berasa sih, benar. Berasa sih. Masih main tokusatsu. Gimana tanggapan lu setelah nonton film Power Ranger Once and Always itu? After all these years, I found a new body. Dari lu dulu, Mak. Dari gua? Ya. Gimana ya? Gini, menurut gua nonton Power Rangers Once and Always itu harus balik ke masa anak-anak nontonnya. Yes, itu bener. Kalau lu nonton dengan pemikiran lu udah dewasa kayak sekarang yang udah 30-an ke atas ini, maka mungkin ada yang 40-an. Cringe. Yes. Jadi kalau gua ngerasanya ya guys, film ini dibuat dan ditujukan buat kita yang dulu nonton Power Ranger. Iya. Bukan Nostalgia doang. buat nostalgia, benar. Keperluan nostalgianya itu tinggi di sini. Banget. Bukan ditujukan untuk kamu atau kalian yang baru mau kenal Power Ranger. Iya. Wah, kamu bisa bunuh diri nonton itu ya. Cash banget udah. Nonton adegan ini, saya mau balas dendam. Wah, sambil nendangin. Iya. Siapa nama ceweknya itu anak itu ya? Itu geli banget. Itu agak. Karena gap umurnya kan jauh banget ya, Maya. Dia tuh jauh banget. Jadi memang gimana ya kalau gimana ya, film ini tidak bisa dibuat untuk menyenangkan dua generasi. Ya, jadi generasi kitanya dapat dan generasi barunya dapat. Nggak bisa kalau mau kayak begitu udah kayak Star Wars. Tapi kalau yang ini nggak bisa ya. Walaupun nggak bisa. Dengan cast cewek muda ini, gue sih sebenarnya mikirnya, oh dia mau ngambil pangsa pasar baru nih. Gak bisa bro. Gak bisa. Karena formula lu masih formula ya Power Ranger pada saat itu. Aku banget. Formula kita pada saat anak-anak. Sedangkan tontonan anak-anak sekarang segitu jelimetnya. Iya, tontonan anak-anak sekarang adalah perselingkuhan yang gini nih, yang gini. Kalau dia diam gini nih, Pak. Kalau dia diam, aku akan membunuh kamu. Yang harusnya kayak gitu kan. Lihat saja mertua sialan, kamu akan mati di tanganku gitu kan, gitu. Atau enggak ya apa namanya vlog artis yang nonton anak-anak. Welcome back to my channel ya. Nonton streamer udah beda kan? Beda. Jadi kalau ya bener sih, teman-teman gua tuh yang nonton, bukan teman-teman gua yang maksudnya dalam seumuran ya, kalau teman gua yang beda umuran di grup itu kan banyak yang terbilang masih muda ya guys ya. Mereka tuh nonton Power Ranger itu yang baru-baru ya, zaman sekarang, yang santai-santai sekarang. Ceritanya kompleks, ceritanya memang ribet gitu kan. Nah, di saat mereka pengen mengenal Power Ranger melalui Power Ranger Once and Always movie by Netflix ini, komentarnya pedas sekali. Komentarnya sadis, men. Gua nonton tuh lompat-lompat, itu aja masih tahu. Ya masih tahu keseluruhan ceritanya tuh masih tahu. Karena ya yang seperti itu gitu loh. Apa buat gue film yang bagus adalah gue nggak bisa ngelompatin satu adegan pun. Satu kali skip turun poin lanjut. Oke, gua ngerti pola pikirnya. Oke, jadi kalau memang film ini bagus pasti bisa membuat tangan lu tidak menyentuh remote. Nah iya ya kan, oke. Bahkan ada satu yang gue bingung pas lagi skip. Ini mungkin akan jadi bahasan banyak orang ya. Tiba-tiba ada sebuah adegan
Gimana anaknya Ranger kuning ini dicegat oleh seorang cowok berkulit hitam. Yes. Help my boyfriend. No, it can't be. It's time for revenge! Help rescue my boyfriend ya kan. Dan dia itu juga cowok ya. Cowok, my boyfriend is kidnapped. Oke, gue langsung, hah? Oke. Gimana rasanya? Lu kayak nonton sebuah film horor, lagi serem-seremnya, tiba-tiba ada iklan di tengah. Oh iya. Break banget tiba-tiba, cedal banget. Itu kan lagi proses kejar-kejaran naik mobil yang mau diterbangin mobilnya terbang-terbang itu kan. Ya gue nggak peduli ya guys kalau kalian bilang spoiler, ini udah lama, udah 2 mingguan ini. Bodoh amat kalian mau bilang spoiler, bodoh amat. Timingnya kurang tepat saya. Ini kurang tepat. Iya, timingnya kurang tepat sih. Itu gue setuju guys, itu gue setuju. Oh, dasar tiba-tiba ada, kalau kalian mau ngomong agenda, berasa agenda jadinya. Yes, kalau aja timingnya tidak diselipkan di adegan kejar-kejaran itu, mungkin masih tetap agenda tapi soft sell. Soft sell. Ini hard sell, ya kan? Kalau mau pembanding ya, Yes. kita ambil sebuah film yang nostalgia juga sebelum ini. Contoh apa contoh? Mario Bros. Oh. Kalau kalian ngomong nggak ada agenda, sebenarnya sih ada sedikit agenda di situ. Ada girl power di situ sebenarnya. Tapi soft banget sampai kalian nggak terlalu terasa. Karena Mainnya pintar, ada cakep. Ya, dan kalau Amerika kan nggak begitu. Ya. Amerika kan langsung sudah tidak langsung ya kan. Aduh, kenapa ada begini? Kalau masalah bad timingnya, gue setuju sama lo Ram. Nah, Gue setuju. Tapi kalau masalah agendanya, gue juga setuju sama lo. Tapi ada satu hal yang gue nggak setuju. which is, Jadi gue sempat bikin short. nah, Gue bilang, guys, kalian ini udah nonton belum film Power Rangers Once and Always ini di Netflix? Kalau belum nonton deh. Ternyata gue dibully men di short itu. Jadi komentarnya yang masuk itu lebih ngebahas ke adegan gay-nya itu. karena itu terlalu prominent. Bukan terlalu prominent, timingnya jelek banget dari di depan muka lu banget gitu kan. Itu ngambil ada kali berapa detik dia doang sendiri gitu kan. Guys, buat adegan itu doang. buat beginian tuh kalau di movie tuh di film berapa detik tuh berasa banget ya. Berasa banget. Soalnya biasanya Berasa. beberapa tuh cuman split second doang gitu kan. Kalau sampai ada adegan yang khusus itu gampangnya gini. Kalau adegan itu dicabut tidak ngerubah cerita juga gini. Kenapa cerita? Nah, itu bener-bener kayak ada, gue pengen masukin adegan nih, gue tau, bener-bener satu tiba-tiba satu selipin bener-bener. Kalau dari gue sebenarnya ngerasanya gini, gue ngerasanya gini. Selagi, tapi ini gue ya guys, jangan tersinggung ya. Selagi bukan Power Ranger-nya yang dirubah menjadi gay, karena Power Ranger yang 5 jagoan itu, 6 sama Tommy itu diceritakan memang bukan gay dan bukan lesbi ya. Selagi mereka tidak dirubah jati dirinya, menurut gua ada adegan gay nggak masalah. Menurut gua yang menjadi masalah itu adalah jika tiba-tiba Superman dibikin jadi gay. Kita taunya Superman, kita grow up with Spider-Man, kita grow up with Superman, kita grow up with Isekai. Any kind of superhero dengan seksualitas mereka seperti itu. Tapi jika itu dirubah, itu menjadi masalah buat gua. Kayak di saat kemarin ada Superboy-nya. Ya, itu masalah. Ya, Masalah buat gua. Banyak yang problem. Iya, masalah karena dari dulunya kan enggak. Iya, karena kan popularity kan. Kalau memang mau bikin karakter baru yang memang gay gitu. Nah, sebenarnya kalau secara garis besar gua nggak masalah dengan adegan gay di si Power Ranger Once and Always ini. Tapi yang menjadi masalah adalah bad timingnya itu merusak cerita di tengah-tengah, which is sebenarnya kalau dicabut pun nggak masalah gitu. Jadi lu kalau mau nonton cari versi editing aja yang udah dicabut jadi Teletubbies. Itu benar-benar kayak, ini apa sih? Terus ya benar-benar kayak kata lu, in your face banget, nggak even soft gitu. Lagi misalnya lagi runtuh gitu lah, lagi di adegan yang lagi serang sama Pati Armian tuh. Di situ gitu naruhnya, gue pasti nggak masalah. Atau misalkan lagi yang si Ranger Pink yang lagi datang terus lagi nolongin orang itu, tapi di belakang background ada homo lari gitu kan, pegangan tangan, ya nggak masalah gitu kan, cowok sama cowok lari pegangan tangan, ya kita juga tahu itu homo kan, nggak masalah gitu kan. Khusus cuma buat itu doang. Yes. Makanya banyak yang protes di situ. Iya. Walaupun ada pertentangan juga dari yang pro gitu. Gue sebenarnya awalnya pro, maksud gue gini, dia kan nggak ngerubah esensial cerita si Power Ranger 6 orang ini kan. Jangan tiba-tiba si Tommy jadi home ceritanya. Tapi gue pikir-pikir lagi, oh iya juga ya, nggak, timingnya salah ya, bener-bener is your face bang. Enak banget. Makanya jadi sorotan banget tiba-tiba karena Yeah. lu dek gitu.
dari semua film, gue yakin 8 dari 10 deh, atau 4 dari 5 deh, yang kalian ingat itu adegan itu. Oh iya, gue ada mobil terbalik di situ. Ada mobil balik. Ada mobil terbalik. My boy. Hah? Gimana? Kenapa ada beginian sih? Yes. Dan satu lagi yang menurut gue kurang tau gak apa? Kan itu Ranger diambil jadi kecil dan diambil tenaganya kan. Nah, Lu bikin kayak Rangernya itu dengan 3D printing yang bagus, jangan dari mainan. Kan dari mainan kan. Jadi ada selangkangannya, ada garisnya. Oh iya. Iya kan, kelihatan itu mainan Mattel atau mainan Hasbro gitu kan, bro. tapi kayak berasa kayak zaman dulu banget, dimana ngebebetin ini apa namanya nge-press budget. Iya, gue juga ngerasa hal seperti itu sih. Mindset lu bener-bener harus jadi kayak anak-anak waktu kita hype nonton Mighty Morphin Power Ranger dengan theme songnya. Iya. Itu jadi kayak ya emang kayak gitu. Dulu sih kayaknya keren-keren aja karena kita ya masih kecil, Kita masih tahu sih. Sama kayak dulu kita nonton Voltus kan rasanya heboh kan. Sekarang disuruh nonton Voltus lagi rasanya mau congkel mata lu lihat gambar begitu. Jelek banget gila. Butuh kalau Voltus beberapa anime gua ngerasa emang, bahkan beberapa anime memang butuh di remix. Dan continuity-nya nggak nyambung mereka. Oh, Continuity-nya Voltus tuh nggak nyambung. Ada yang di beberapa adegan ininya kotak, ada yang beberapa adegan ini kayak segi 6 gitu ya. Ada yang panjang gitu ya, sama kayak Mazinger lah ya. Tapi Mazinger tetap lebih bagus daripada Voltus ya guys. tapi gini. Tapi gini, di luar apa namanya adegan dan lain-lain, adegan yang menurut gua agak ngingetin gua adalah memang gabungnya Megazord. Oh yes, itu perfect. Walaupun banyak beberapa teman-teman juga ada yang protes, aduh kok bentuknya jelek, lalilu gitu. Itu mencoba mendekatkan sebisa mungkin untuk mendapatkan kesan nostalgic guys. Kalau lu bikin lebih keren, bisa nggak? Bisa, tapi ntar jadinya kayak Power Ranger yang kemarin tuh, yang dari lava tuh. Jadi kayak gitu lu mau kayak begitu. Dikasih yang modern salah lu, dikasih yang nostalgic juga lu salah, lu maunya apa? Nah menurut gue ya udahlah, udah gini. Bahkan tapi ini kalau ini ada agenda perusahaan atau mainan akan keluar nanti Megazord Mighty Morphin Once and Always. Kerasa banget di situ, jual mainan banget di situ udah. Yes, itu sih gua ya semoga keluar mainannya dan bagus lah ya, semoga sih. Dan gak usah protes kenapa Ranger biru yang paling depan ya, di paling senior. Dia paling lama di apa namanya di selama timelinenya Power Rangers yang lagi hadir di situ. Dan menurut gua cara mereka ngebalut sih pinter sih kan, si yang merah kan siapa namanya gua lupa kan, nggak bisa main kan, terus Kimberly kan juga nggak bisa main kan. Terus jadi cara mereka ngebalut, dan si Tommy kan ya memang udah almarhum kan. Cara ngebalutnya menurut gua cakep sih, jadi ya memang udah berubah aja, hensin aja gitu kan. Ranger kuning juga dibuat mati. Yes, dikasih ceritanya kenapa dia matinya gitu, nggak dipaksa-paksain kayak Fast and Furious ya. Tapi itu untuk lain hari, kita lagi ngomongin apa namanya Power Rangers kan. Yes. Jadi kalau gampangnya gini, skor dari 1 sampai 10 berapa untuk ini? Tanpa memperdulikan Nostalgia. Oh enggak, justru nostalgianya yang harus kita pedulikan, tanpa memperdulikan ada adegan-adegan yang tidak sesuai dengan pandangan masyarakat kita. Gua 5,5. Like banget tuh. Iya 5,5. 5,5 kalau 5,5 dari 10. Itu udah sebatas-batasnya gua, karena gini. Skipnya cepet banget, banyak banget ya skipnya. Skipnya banyak banget. Itu bahkan sempat gue ulang lagi beberapa. Jadi gue nonton 2 kali, sempat gue ulang lagi, masih gue skip lagi. Karena kayak kok ini dragging gitu. Kayak banyak banget yang gue skip memang. Kalau misalnya gue dibilang gue nggak tahu keseluruhan film, bisa jadi iya. Tapi secara cerita penuh kurang lebih tahu. Yes. Kalau tahu pun kita bisa tahu dari grup ya. Kita tahu dari grup gitu loh. Dan pas nonton gitu, ya gue gak heran film ini cuma 1 jam. Biasanya kan cuma 120 menit gitu. 130, 148 ya kan. Atau 90 menit. Yes. Gitu. Ini cuma 60 menit sekian udah sama kredit. Tapi entah kenapa ya, gue nonton film ini rasanya lama loh. Lama karena lu pernah ini nggak? Pernah pernah di pelonco nggak? Gue rasanya tuh nonton si Power Ranger itu memang gue berasanya nggak fun. Tapi gini, gue tidak menyindir atau mengejek teman-teman yang suka, karena gue tahu ini tujuannya adalah nostalgia. Yes. Kalau kalian suka,
ya memang berarti nostalgianya kena di kalian. Yes. Cuman masalahnya memang banyak kita gitu yang sudah grow up, yang terlalu grow up sampai nggak bisa lagi ditelenin yang seperti ini lagi. Iya, iya, kita udah evolve ya. Kita udah evolve ke apa jenjang berikutnya, ke level berikutnya, sehingga level ini terasa terlalu kecil, terlalu jauh untuk kita. Bukan maksudnya sombong ya, tapi kita, khususnya gue ya, gue nggak mewakili apa, gue mewakili diri gue sendiri. Gue seneng dengan film ini karena gue ngerasa nostalgiknya dapet. Tapi embel-embel lainnya gue ngerasa seperti, oh this is too much for me to handle. Yang gue merasakan jadinya emang Power Rangers itu secara formula Power Rangers awal doesn't age well, nggak menua dengan baik. Oke. Nah, beda dengan mungkin anime zaman dulu. Kayaknya masih bisa menua dengan baik beberapa anime. Yes, contohnya Evangelion, yang Gurren Lagann, ya kan, Godanar, itu masih bisa dinikmati ya. Apalagi Mazinger ya, wow, the best itu, nggak ada lawan itu. Tapi pembantunya nggak bisa Evangelion juga sih. Ini malam pak soalnya. Tapi kita bandingkan juga dengan Tokusatsu, Super Sentai. Gue ngerasa gue masih bisa nonton kayak Five Man. Google masih bisa gue. Oh, Five Man bagus. Nah ya, secara cerita masih bisa gue ikutin. Nggak tahu kenapa. Masih sesimpel-simpelnya mereka, se-cringe-cringe-nya mereka, gue masih bisa nonton. Kenapa? Ya ini gue bertanya sama diri gue sendiri ya, dan mungkin kalian bisa menjawab. Kenapa ketika gue disodorin Power Rangers, sekarang gue tonton, rasanya kok off banget. Karena memang tujuannya ya itu, Mak. Buat sekedar nostalgic moment doang. Bukan buat lu nikmatin mungkin. Karena gini, banyak kan Super Sentai, Return of the Red, terus apa gitu kan, banyak banget Movie-movie kan? Banyak. Dan kayaknya pas nonton, keren banget gitu rasanya. Kenapa yang ini enggak gitu? Kenapa nggak di-treat kayak gitu? Mungkin salahnya tau gak apa? Yang bikin Amerika mungkin. Ya, tapi kalau dari gue sih, gue nggak ngasih serendah 5,5 sih guys. Karena gue masih ngerasa terhibur sedikit dengan nostalgiknya, dan gue ngerasa mereka bikin ceritanya itu well. Let us sort this out. Reader's creating a time portal. I'll kill you before Zorda makes you. Prepare sampai dijelasin, jadi nggak sekedar oh ini nggak tahu kemana atau mati, tapi dikasih tahu dulu apa-apanya. Trininya matinya karena si siapa itu, si Rita ya, anak Rita, maksudnya ada aja juga bisa apa namanya, bisa hadir lagi karena apa. Iya, ada plot-plotnya gitu lah, dijelaskan lah, walaupun sebenarnya masih cringe banget ya, kayak kanebo kering atau kerupuk yang kadaluarsa ya. Tadi mau kasih 6. Tetap aja 6 sama 5. Parah, kepotong 0,5 cuma gara-gara adegan itu doang. Oh, oke, jadi adegan itu berperan penting seperti Ryan Lee ya, oke. Pasti kepotong cedet. Kalau gua masih kasih 7,5 lah. Kalau gua, tapi ini balik lagi gua. Dan gua sama Rama di sini. Gua sama Rama yakin, gua juga yakin lu juga sama kayak gua ya, Mak. Kita nih berdua tidak punya masalah dengan teman-teman gay atau teman-teman yang nggak punya masalah gitu. Teman-teman yang punya pandangan begitu ya. Kita nggak peduli. Lu mau gay kayak, lu mau lesbi kayak, lu mau pacaran sama siapa kayak, kita bukan teman-teman yang modelan pemilih begitu. Enggak, kita cuman penempatan nggak bener gitu aja. Iya, kita cuman ngerasa harus ya di tengah-tengah harus banget, harus tiba-tiba kayak iklan gitu. Ya, sama kayak bini gue gitu nanya, harus ya lu beli lagi, harus lu beli lagi, harus ya kayak gitu. Kurang soft gitu. Kalau bisa lebih yang soft aja jadi masalah. Lah ini terang-terangan ditaruh gitu lah. Mungkin itu Mbak masalahnya. Itu terang-terangan aja. Iya. Lu kasih soft masalah. Terus kalian aja kasih terang-terangan. Mungkin itu yang ada di benak mereka. Ya gue juga nggak tahu juga ya. Tapi ya buat teman-teman yang belum nonton, mungkin boleh ada baiknya teman-teman nonton. Tapi sekedar mengingatkan, jangan kaget kalau ada adegan-adegan seperti itu. Film itu kan dibuat memang buat hiburan ya. Iya. Apalagi sorry itu saya nih, yang buat Mario itu udah biasa bikin video game buat anak-anak dari zaman jebot. Bahkan gue yakin nih, zaman Mario keluar tahun 80-an sih, ibu-ibu ini juga belum lahir mungkin.
Mungkin ibu-ibu itu umurnya baru 30 atau baru 20 something ya kan. Sedangkan game Mario-nya sendiri udah lebih tua dari dia gitu. Bukan negaranya yang salah, bukan filmnya yang salah, LSM-nya yang salah. Atau cara pandang lo. Gotta make sure Rita doesn't hurt anybody else. Attention Power Rangers! Get to your assigned stations now! Jadi balik lagi, itu pendapat gua sama Rama tentang film ini. Jadi kalau teman-teman punya penilaian sendiri akan film ini, silakan langsung di komen ya kan. Oh, gua nggak setuju sama Rama, gua nggak setuju sama Opa begini. Menurut gua film ini ya terserah, nggak apa-apa, kan beda pendapat itu boleh ya Ram. Asal jangan sampai berantem ya guys ya. Ini experience kita berdua. Betul. Dan sekalian mungkin beda. Betul. Share aja di kolom komen. Langsung di komen, jangan lupa di like, share, subscribe, nyalain loncengnya. Dan yang paling penting apa tadi di depan gua udah bilang? Langsung subscribe ke sebelah. Oh ya. Langsung lama. Apalagi kalian yang suka main Genshin Impact ya guys ya. Langsung ke sebelah nih. Ya, oke. Jadi banyak fan di Indonesia nih sekarang. Game Indonesia. Apanya buat? Yang kemarin baru Troublemaker. Oh itu lokal ya? Lokal. Bagus gak sih? Aduh, udah. Tar aja nih. Oke guys, jadi gitu aja guys ya. Bisa sampai ketemu di episode